Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawira dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam. Secara etimologis, pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tarbiyah dengan kata kerjanya robba yang berarti mengasuh, mendidik, memelihara, menuntut. Pendapat ahli Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan adalah menuntun anak-anak segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia juga sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan memang sangat penting bagi setiap individu. Jadi, pendidikan merupakan suatu proses belajar mengajar yang membiasakan warga masyarakat sedini mungkin menggali, memahami, dan mengamalkan semua nilai yang disepakati sebagai nilai terpuji dan dikehendaki, serta berguna bagi kehidupan perkembangan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk poin selanjutnya yaitu pusat keunggulan pengkajian Islam pada masa Kerajaan Islam Aceh. Yang pertama, Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang didatangkan langsung dari bangsa Arab. Poin yang kedua, daerah pertama yang dimasuki oleh orang-orang Islam adalah pesisir Sumatera, dan kerajaan Islam pertama di daerah tersebut adalah Kerajaan Samudera Pasai. Yang ketiga, orang Islam Indonesia ikut aktif mengambil peranan dalam proses penyiaran Islam secara damai. Dan yang keempat, Islam di Indonesia sangat berpengaruh baik bagi rakyat dan membawa peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Poin selanjutnya yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah dari perdagangan. Perdagangan dilakukan dalam secara pelayaran. Yang kedua adalah dakwah yang dilakukan oleh pedagang. Mubaligh ini biasanya sering dipanggil sebagai sufi pengembara. Dan selanjutnya yaitu ada perkawinan. Perkawinan antara pedagang muslim, mubaligh, dan anak bangsawan Indonesia, sehingga lahirlah anak-anak Islam dari perkawinan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pendidikan serta kesenian yang dimaksud adalah contohnya yang ada hingga sekarang yaitu rebana atau yang diaplikasikan dengan acara hadroh atau gambus dan semacamnya. Yang selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan Islam mudah berkembang di Aceh. Yang pertama letaknya yang strategis dengan jalur Timur Tengah dan Tiongkok. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha dari Kerajaan Sriwijaya ke Palembang tidak begitu berakar kuat di kalangan rakyat Aceh. Pusat-pusat pengkajian Islam di Aceh ada 3. 1. Zaman Kerajaan Samudera Pasai. Yang kedua, Kerajaan Perlak. Dan yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Dan yang poin terakhir, Wali Songo. Wali Songo yang berarti 9 orang wali. Di antaranya ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, 2 Sunan Ampel, 3 Sunan Giri, 4 Sunan Derajat, 5 Sunan Kalijaga, 6 Sunan Kudus, 8 Sunan Muria, dan 9 Sunan Gunung Jati. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.